Hai, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Kita akan coba melihat bagaimana perbedaan antara while dan juga do while dan kenapa kira-kira kita pakai do while gitu ya. Sebenarnya cuman untuk lebih efektif saja. Coba kita lihat pada satu kasus, misalnya kita ingin membuat suatu perulangan yang digunakan untuk membuat menu gitu ya, atau konfirmasi sebelum kita exit dari menu tersebut, perulangan tersebut. Misalnya kita mempunyai suatu menu ya, satu adalah pilihan satu ya, ini pilihannya bisa kita atur ya sendiri ya, misalnya menu satu itu apa, menu 2 itu apa, menu 3 itu apa. Menu di sini untuk usernya bisa pilih dari pilihan yang tersedia di sini ya, apa yang mau dilakukan. Ini juga umumnya juga bisa dikasih if atau switch case, apa yang terjadi kalau misalnya kita pilih pilihan satu. Anyway, pakai ini pakai C++, bisa juga pakai yang lain ya, yang mempunyai while dan do while pada programming language tersebut. Nah, misalnya ada 1, 2, 3, kemudian yang ada pilihan satu lagi yaitu 0 untuk keluar dari menu tersebut. Oke, jadi kembali lagi, ini kita tidak akan keluar dari perulangan ini sampai usernya pilih 0. Nah, itu yang kita mau buat. Oke, dan nanti kita akan coba melihat apa keterkaitannya dengan do while. Oke, kita akan coba untuk taruh ini dalam perulangan. Kenapa kita pakai while di sini, tidak pakai for loop? Karena kita belum tahu, atau ya susah juga tahu untuk usernya kapan dia akan keluar gitu kan. Kita nggak tahu apakah dia akan langsung keluar atau mungkin 3 kali perulangan dulu baru keluar, kita tidak tahu kan ya. Makanya ini lebih cocok pakai while loop kondisi seperti ini, bukan pakai for loop. Oke, kita buat while loop seperti ini. Dan kita coba analisa ya, while loop itu bekerja kalau apa? True. Kondisi di sini menghasilkan boolean true, baru dia akan mengeksekusi apa yang di dalamnya. Kalau dia menghasilkan false, dia tidak akan jalan. Maka dia akan langsung lanjut aja ke sintaks selanjutnya. Maka syaratnya dia harus true kan untuk bisa menjalankan ini. Oke, jadi selama dia true, dia akan terus ulang ini. Nah, makanya ini kita perlu kasih sesuatu yang membuat dia selalu true, nanti pada saat dia akan pilih 0 nanti dia keluar. Kita juga bisa kasih isiin ya untuk supaya dia bisa pilih. Misalnya nanti nama variabelnya adalah menu. Kita buat satu variabel namanya menu. Ini pilihnya pakai nomor ya, makanya pakai data type integer. Nah, kita masukkan apa di sini supaya dia bisa ulang terus-menerus. Nah, di programming ya, kalau misalnya kita tidak tahu apa logikanya, coba ditulis dulu manual dulu ya, pakai human language, tulis dulu bahasa kita sehari-hari. Siapa tahu nanti bisa menemukan logikanya dan bisa mengkonversi, ditranslate menjadi bentuk codingnya. Apa yang membuat kita bisa ulang di while loop ini? Kalau kita tidak pilih 0. Betul ya? Kita tidak pilih 0, maka dia akan terus ulang kan? Itu logikanya kan ya. Selama kita tidak pilih 0, maka dia akan ulang terus-menerus. Atau bisa juga sebenarnya kalau kita pilihnya adalah 1, 2, atau 3. Maka kita akan ulang terus-menerus ini. Kita pilih 1, 2, atau 3. Nah, ini tinggal dikonversi aja bentuk codingnya gimana ya. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan yang versi yang kita tidak pilih 0. Maka ya ulang. Oke, kita tidak pilih 0 ya. Menunya ya, menunya tidak sama dengan 0. Oke, berarti menunya tidak sama dengan 0. Berarti tidak sama dengan apa? Bahasa simbol yang kita gunakan, yaitu tidak sama dengan. Ya, tidak pakai exclamation mark dan seru seperti ini, kemudian di compare sama 0. Tidak sama dengan 0 untuk mengulang ini. Jadi kalau nanti dia pilih 0, berarti kan nanti nilai menunya sama dengan 0. Berarti 0 tidak sama dengan 0. Akan menghasilkan false, baru dia akan keluar. Itu logikanya. Kemudian di sini kalau kita lihat int menu nilainya apa? Karena kan coding itu diproses dari atas ke bawah. Dia akan proses ini, kemudian akan cek di sini. Apakah menu tidak sama 0? Di sini tidak ada nilai apapun nih. Nah, maka nanti akan jadi masalah kan ya. Makanya kita harus kasih suatu nilai dummy gitu. Nilai yang testing doang. Nilai awal supaya dia bisa masuk aja gitu kan ke dalam while loop.
dan melakukan tindakan ini. Oke, makanya kita misalnya andai kata kasih nilainya 1 gitu misalnya. Yang penting apa? Tidak sama dengan 0 kan ya. Supaya dia bisa 1 tidak sama dengan 0. True kan ya? Betul kan ya? Tidak, 1 itu tidak sama dengan 0. True kan? Karena true waktu dia akan eksekusi ini. Ya ini kan akan masukkan true kan. Nah, jadi makanya kita assign misalnya dengan 1. Sekali lagi bebas dikasih dengan apapun. Karena yang penting tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini agak aneh kan ya sebenarnya. Maksudnya setidaknya kita kasih suatu nilai yang penting tidak sama dengan 0. Oke. Makanya nantinya pakai dual akan lebih make sense lagi dan mungkin akan lebih efektif lagi karena kita tidak perlu kasih nilai sementara seperti ini ya. Coba kita klik run. Kita lupa titik koma di sini. Kita bisa juga kasih ini aja, turun ke bawah. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang 1, 2, 3 dan 0 ya. Jadi kalau misalnya kita pilih 1, dia akan terus ulang sampai kita pilih 0 baru dia keluar. Nah, ini baru dia keluar kan, selesai programnya. Jadi ini bisa dibuat dengan dual, yaitu dengan model seperti ini. Cara pakai dual seperti apa? Jadi kita coba copy paste dulu ya. Dan ini kita komentarin dulu karena kita mau buat versi dual. Buat komentar bisa pakai /* bintang ya, garis miring bintang dan bintang garis miring lagi. Kita coba copy dulu untuk menjadikan versi dual. Oke, jadi do-nya itu kita seperti ini sih sebenarnya. Ini kita pindahin ke atas kan sebenarnya. Ya kak, pindahin ke atas sebenarnya. Lalu kita tulis do di sini. Jadi kerjakan ini dulu. Nah, gitu ya. Kerjakan ini dulu. Jadi dia akan mengerjakan ini dulu sebelum membandingkan dengan while loop ini. Itulah sebabnya do while ini sebenarnya tidak perlu dikasih nilai untuk works. Jangan lupa titik koma di sini ya. Coba kita lihat works gak? Oke, works aja kan ya. Nah, dengan perbedaannya itu tidak perlu kasih nilai. Nah, kelihatan kan? Tidak perlu kasih nilai kan ya? Karena dia akan mengerjakan ini dulu. Jadi dia tidak akan melihat atau tidak akan mengcompare apapun di sini dulu untuk bisa memasuki ini. Jadi dia akan ulang kalau ini udah true. Kalau ini benar baru dia akan ulang ke sini dan mengerjakan ini. Tapi di awal dia tidak akan melihat menu itu isinya apa. Karena at least dia akan mengerjakan ini dulu sebelum dia akan melihat kondisi ini apakah dia bisa ulang atau enggak. Jadi kalau misalnya kita pilih 1 tidak sama dengan 0 true, maka dia bisa ulang. Kalau misalnya udah 0 tidak sama dengan 0 itu menjadi false, maka dia akan selesai. Seperti itu. Jadi bedanya kembali adalah di bagian while loop kita tidak perlu untuk memberikan dummy data dulu ya, nilai awalnya untuk bisa masuk ke dalam while loop ini. Karena tujuan kita sebenarnya supaya kita bisa masuk ke dalam while loop ini kan ya, supaya bisa melakukan ini. Nah, tapi kalau dengan ini kita bisa siapkan aja variabelnya langsung dikerjakan di sini karena dia tidak ada perbandingan apapun di sini untuk bisa memasuki ini. Apakah cukup jelas? Apakah sekarang lebih mengerti kenapa bisa memakai dual untuk lebih membuat lebih bagus programnya gitu ya? Apakah ini lebih bagus? Ya coba tes di komentar ya, apakah dual seperti ini lebih bagus atau tidak. Cuma seperti itu. Pastinya ada situasi lain lagi yang bisa membuat dual lebih efektif daripada while. Makanya itu sebabnya dibuat variasi lain yaitu dual kan. Tapi kembali lagi sebenarnya tetap bisa membuat dengan while kan ya, untuk membuat program yang sama. Jadi tergantung kembali apa preference kalian, yang mana yang lebih baik. Itu sama seperti pertanyaan kenapa ada switch, kenapa nggak pakai if aja. Kembali lagi supaya lebih efektif dalam situasi tertentu. Jangan lupa untuk subscribe supaya bisa mendapatkan informasi coding dan juga bisa tanya coding kalian kalau ada kesempatan. Thank you.